Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 5 kelas 6B dalam mata kuliah psikolinguistik yang diampu oleh Bapak Hendra Setiawan SSMPD. Pada kesempatan kali ini akan menjelaskan materi ragam pemerolehan bahasa pertama. Sebelum memasuki pada tahap pembahasan materi, kami dari kelompok 5 izin untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Anggota kami terdiri atas 2 orang. Yang pertama, Citra Retno Yulianti dengan NPM 181063108091 dan Nia Amelia dengan NPM 181063108173. Yang pertama yakni ada hakikat pemerolehan bahasa. Berbicara tentang bahasa, manusia tidak serta-merta diberikan kemampuan berbahasa. Meskipun sejak lahir manusia telah dikaruniai alat untuk belajar bahasa yang dikenal dengan alat pemerolehan bahasa, bahasa yang dikuasai manusia tidak bersifat alamiah atau terbawa sejak lahir. Oleh karena itu, bahasa harus dikuasai melalui proses belajar yang dikatakan sebagai proses pemerolehan bahasa. Proses pemerolehan bahasa adalah proses yang berkelanjutan dan bertahap. Dari proses inilah seseorang akan belajar berbahasa dari satu tahapan ke tahapan yang lainnya yang lebih kompleks. Proses pemerolehan bahasa dinamakan dengan proses akuisisi bahasa, yang merupakan proses secara alamiah yang dialami oleh seorang anak dalam hidupnya. Istilah pemerolehan ini dikaitkan dengan proses anak memperoleh bahasa dalam kehidupannya, dalam kaitannya dengan interaksinya dengan orang-orang sekitar, terutama ibunya. Maka tidak heran jika bahasa pertama ini juga disebut sebagai bahasa ibu, karena ibu adalah bahasa pertama dan utama yang mengajarkan anak-anak berbahasa. Menurut Khair pada tahun 2009, pemerolehan bahasa adalah suatu proses kompleks yang berlangsung di dalam otak seseorang ketika seseorang dalam usaha belajar bahasa pertama atau bahasa ibu dalam kehidupannya. Teori pemerolehan bahasa. Berikut ini adalah teori pemerolehan bahasa menurut Khair pada tahun 2009. Yang pertama yaitu teori hipotesis nurani. Teori ini menitikberatkan pada sebuah pemahaman bahwasanya pemerolehan bahasa terjadi karena dukungan dari adanya alat pemerolehan bahasa yang dibawa manusia sejak lahir, sehingga setiap manusia memiliki kemampuan memperoleh bahasa. Yang kedua yaitu ada hipotesis tabula rasa. Tabula rasa secara harfiah berarti kertas kosong, belum ditulis apa-apa. Terkait proses pengolahan bahasa, hipotesis tabula rasa beranggapan bahwa otak bayi pada waktu dilahirkan sama seperti kertas kosong yang nantinya akan diisi oleh pengalaman-pengalaman. Yang ketiga ada teori kesemestaan kognitif. Teori ini berpandangan bahwa bahasa diperoleh berdasarkan struktur-struktur kognitif motorik, struktur-struktur anak-anak dengan benda-benda di sekitarnya. Selanjutnya yakni ada urutan pemerolehan bahasa pertama atau bahasa ibu. Ada beberapa tahapan yang seorang anak akan alami pada tahapan pemerolehan bahasanya. Yang pertama yakni ada tahapan pralinguistik atau nonverbal. Tahapan pralinguistik atau tahapan nonverbal secara etimologi, kata pra memiliki makna sebelum. Jadi, tahapan pralinguistik adalah tahapan sebelum anak menghasilkan ujaran verbal. Dalam tahapan ini, seseorang anak akan memproduksi bahasa dalam bentuk-bentuk berupa suara gelak tawa, jeritan, teriakan, dan kadang tangisan.
Yang kedua yakni ada tahapan linguistik atau verbal. Tahapan linguistik atau tahapan verbal ini adalah tahapan pemulihan bahasa yang melibatkan proses penghasilan bunyi verbal atau ujaran. Baik, saat ini kita telah sampai pada materi faktor pemerolehan bahasa pertama. Jadi menurut para ahli, dalam pemerolehan bahasa pertama memiliki banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi. Adapun dalam faktor pemerolehan bahasa anak dengan bahasa orang dewasa memiliki banyak sekali perbedaan. Para ahli juga berpendapat bahwa anak-anak dapat belajar bahasa tanpa usaha dan kecepatannya sangatlah tinggi. Karena bahasa yang mereka peroleh kemungkinan disebabkan oleh lingkungannya yang telah disiapkan sedemikian rupa untuk memberinya kesempatan sesering dan seoptimal mungkin. Masih berkaitan dengan penjelasan sebelumnya, tahap awal belajar bahasa pada orang dewasa memiliki kesempatan yang banyak untuk mempelajari kosakata dan tata bahasa. Namun dalam pengucapannya tidak akan pernah menyamai penutur aslinya. Hal ini dikemukakan oleh Greenshaw pada tahun 1998. Jadi pada kesimpulannya, faktor pemerolehan bahasa anak dengan bahasa orang dewasa memiliki banyak sekali perbedaan, dan pemerolehan bahasa merupakan proses yang berlangsung di dalam otak anak-anak untuk menangkap, memahami, dan menggunakan bahasa pertama atau bahasa ibunya secara alamiah untuk pemahaman dan komunikasi. Adapun yang menjadi faktor utama dalam pemerolehan bahasa pertama antara lain faktor umur atau chronological age, faktor kesehatan umum, faktor perbedaan jenis kelamin, faktor kecerdasan, dan yang terakhir faktor milih atau lingkungan. Umur atau chronological age menjadi salah satu faktor utama dalam pemerolehan bahasa pertama. Hal ini disebabkan bertambahnya umur, maka bertambah pula kosakata dan kemampuan berbahasa serta menilai bahasanya sendiri. Hal tersebut dapat terbentuk karena dalam pertambahan umur, maka alat-alat bicaranya akan semakin peka dan semakin matang, serta akal dan hal-hal lain yang menyertai dalam pengalaman anak juga semakin banyak dan beragam. Fase perkembangan bahasa berdasarkan umur. Yang pertama, fase usia beberapa bulan pertama. Hal ini berkaitan dengan vokalisasi, berteriak, mendekut, dan berbagai bunyi yang belum dideskripsikan pada usia 3 atau 4 bulan pertama. Hal ini merupakan usia yang paling signifikan perubahannya. Yang kedua, tahap babbling. Tahap mendekut atau cooing yang terjadi pada usia beberapa bulan pertama biasanya berkembang ke arah lebih banyak tipe vokalisasi random. Yang ketiga, permulaan pemahaman bahasa. Biasanya pada usia 8-10 bulan atau kadang-kadang lebih awal pada bagian akhir masa babbling. Hal ini terdapat gejala pertama tentang pemahaman dan pengertian terhadap mimik simbolik tertentu, intonasi, kata-kata, dan struktur frasa sebagai bagian dari penguasaan anak. 4. Permulaan komunikasi ujaran yang dibedakan pada menuju akhir tahun kedua, terjadi pertumbuhan yang pesat dalam kosakata. Anak mulai dengan eksperimentasi linguistiknya. Yang terakhir yaitu tahap akhir, anak mulai memanipulasi struktur sintaksis bahasa bebas. Pada selesai tahap komunikasi ujaran yang dibedakan. Adapun faktor kedua dalam pemerolehan bahasa pertama yaitu faktor kesehatan secara umum. Hal ini disebabkan kondisi yang sehat akan mendukung banyaknya kegiatan dan pengetahuannya terhadap apa-apa yang ada di sekitarnya. Begitu pula sebaliknya, bila berada dalam kondisi fisik yang buruk, maka kegiatan dan pengetahuan yang didapatkan pada lingkungan sekitarnya akan sedikit. Jadi, ada hubungan timbal balik antara keaktifan anak dengan pertumbuhan bahasanya. Maka dilihat dari segi fisiknya, setiap anak yang sehat lebih memiliki banyak kemampuan untuk memperoleh bahasanya. Faktor ketiga dalam pemerolehan bahasa pertama, yaitu faktor perbedaan jenis kelamin. Berdasarkan beberapa hasil penelitian menyatakan bahwa pertumbuhan bahasa pada anak-anak perempuan itu lebih cepat daripada anak-anak lelaki.
Hal ini dijumpai dalam hubungannya dengan jumlah kosakata panjang, kalimat-kalimat, dan pemahaman. Selanjutnya, faktor kecerdasan. Kecerdasan menjadi salah satu faktor penting dalam pemerolehan bahasa pertama. Anak-anak yang lemah akalnya akan memulai bicara lebih lambat dibandingkan anak-anak yang normal. Dan anak yang normal pun akan lebih lambat daripada anak-anak yang cerdas akalnya. Namun bukan berarti bahwa semua anak yang terlambat dalam memulai bicara itu lemah akalnya atau bodoh. Sebab banyak sekali faktor-faktor lain yang mempengaruhi pada kelemahan bicara yang tidak mesti berpengaruh pada kecerdasan akalnya. Faktor terakhir dalam pemerolehan bahasa pertama yaitu faktor milieu atau lingkungan. Lingkungan yang menyenangkan yang dilengkapi dengan alat-alat hiburan dan dalam keluarga yang berpendidikan akan memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk mendapatkan bekal kosakata dalam jumlah yang besar, serta membantu kebiasaan-kebiasaan memakai bahasa yang benar. Sebaliknya, anak yang tumbuh dalam lingkungan yang kurang, sekalipun kecerdasannya sama dengan anak-anak yang tumbuh dalam masyarakat surplus, namun tingkat pertumbuhan bahasanya dalam mencapai kosakata dapat berbeda atau kemungkinan lebih rendah. Sekian penjelasan dari kelompok 5 mengenai ragam pemerolehan bahasa pertama. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.